Halo teman-teman, di sini saya Rika Dwi Egita Dewi akan membahas tentang materi, yaitu demokrasi terpimpin. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu periode penting dalam perjalanan bangsa, yaitu demokrasi terpimpin. Di mana di tengah krisis tahun 1957 diambillah langkah-langkah pertama menuju suatu bentuk pemerintahan yang dilakukan oleh Soekarno yang dinamakan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan suatu sistem yang tidak tetap yang dilahirkan dari krisis dan terus-menerus berubah sepanjang masa yang paling kacau dalam sejarah Indonesia Revolusi. Dalam konsep demokrasi terpimpin terdapat 3 hal pokok yang terkandung di dalamnya. Yang pertama yaitu diperkenalkannya gaya kepemimpinan, di mana sistem pemerintahan baru yang kemudian dikenal dengan sistem demokrasi terpimpin. Yang kedua, mewujudkan konsepsi baru tersebut, maka ia mengusulkan pembentukan kabinet gotong royong seperti yang sudah disinggung di atas dengan memasukkan seluruh partai politik termasuk Partai Komunis Indonesia. Yang ketiga, dibentuknya Dewan Nasional yang terdiri dari sebagian besar golongan fungsional, yakni golongan karyawan yang terdiri dari wakil buruh, tani, pengusaha nasional, golongan agama, pemuda, angkatan bersenjata, wanita, dan juga wakil-wakil daerah. Dalam demokrasi terpimpin dikeluarkannya Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1950. Dari dekret presiden ini berisi tentang 1. Pembubaran konstituante. Yang kedua, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Serikat 1950. Yang keempat, pembentukan MPRS dan juga DPAS. Yang kedua yaitu DPR hasil pemilu tahun 1955 dibubarkan, diganti dengan DPR gotong royong yang anggotanya ini diangkat oleh presiden. Akibat dari pembubaran DPR ini dan juga MPR, hasil pemilu tahun 1955 digantikan dengan MPR sementara dan juga DPR gotong royong yang anggotanya ini diangkat langsung oleh Presiden Soekarno. Demikian juga dari pemimpinan MPR sementara dan juga DPR gotong royong diangkat sebagai menteri koordinator dan juga menteri dalam kabinet. Peristiwa selanjutnya yaitu ada sistem partai dipersempit lewat Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 1959, di mana hanya 10 partai yang diakui yaitu PKI, PNI, NU, Partai Katolik, Partindo, Parkindo, Partai Murba, PSII Aruji, IPKI, Partai Islam Perti. Nah, dari peristiwa tersebut, usaha Presiden Soekarno untuk menyederhanakan sistem partai politik dengan mengurangi jumlah partai politik melalui Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 1959 yang membatalkan maklumat pemerintah tentang pembentukan partai politik tanggal 3 November 1945, di mana selanjutnya itu diganti dengan partai-partai politik yang harus memenuhi syarat-syarat, harus dipenuhi agar diakui oleh pemerintah, di mana 10 partai yang memenuhi syarat tersebut yaitu Partai PKI, PNI, NU, Partai Katolik, Partindo, Parkindo, Partai Murba, PSII Aruji, IPKI, Partai Islam Perti,
Sedangkan partai lainnya yang tidak memenuhi syarat, termasuk PSI dan juga Masyumi, itu dituduh terlibat dalam pemberontakan PRRI atau Permesta. Untuk peristiwa selanjutnya yaitu ada dibentuknya Front Nasional dengan prinsip Nasakom, yaitu atau nasionalis, agama, dan juga komunis. Sebagai wadah dari 10 partai tersebut, maka dibentuklah Front Nasional yang berdasarkan Nasakom, yaitu nasionalis, agama, dan juga komunis, ditambah dengan golongan fungsional termasuk militer. PKI berhasil mengembangkan pengaruhnya untuk melemahkan kedudukan partai politik. Dari itu, akibatnya dalam perpolitikan nasional malah terjadi persaingan baru dan juga sebuah segitiga kekuatan politik, yaitu Presiden Soekarno, Angkatan Darat, dan juga PKI. Nah, konsep Nasakom ini diterapkan oleh Presiden Soekarno pada masa demokrasi terpimpin. Namun, langkah yang diterapkan ini tidak semerta-merta dapat diterima oleh rakyat dan juga tokoh-tokoh politik lainnya. Muhammad Hatta sebagai wakilnya menentang adanya konsep demokrasi terpimpin ini dan juga Nasakom, sehingga dua sosok proklamator itu akhirnya berpisah tujuan. Dengan pecahnya Dwi Tunggal, politik Nasakom semakin digencarkan oleh Presiden Soekarno. Dalam sidang PBB tanggal 30 September 1960 di New York, Presiden Soekarno ini menyampaikan pidato yang berjudul To Build the World Anew. Presiden Soekarno ini membentuk Nasakom untuk menggantikan sistem demokrasi parlementer yang dianggap tidak bisa menyejahterakan rakyat.